Puluhan mahasiswa berunjuk rasa di depan kantor Pemkab Situbondo, Jumat, 14 Juni 2024. Ada beberapa tuntutan dalam aksi mahasiswa itu, diantaranya menolak lokalisasi Gunung Sampan menjadi kawasan wisata karaoke. Pemerintah daerah harus tegas dengan wacana GS itu karena tidak sesuai dengan jargon kota Situbondo sebagai kota santri. Mendesak Disporak menarik kembali wacana menjadikan GS sebagai kawasan wisata karaoke dan menindak tegas menutup tempat prostitusi dari ujung timur sampai ke barat. Tanggapan? Ya, ini adik-adik mahasiswa tadi ada beberapa tuntutan dan sudah saya terima ada 5 tuntutan ya. Yang intinya adalah bahwa kegiatan prostitusi, kegiatan peredaran minuman keras dan juga kegiatan karaoke ini bisa dilarang. Nah, tentunya kata dilarang ini adalah kata perbuatan hukum yang tentunya akibatnya pun juga diatur dengan hukum. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa terkait dengan perizinan itu adalah perizinan yang melalui OSS, di mana sesuai dengan peraturan perundang-undangan ternyata minuman keras dan karaoke itu masuk kategori rendah sedang. Menengah rendah ya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa sebagai wujud komitmen Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati, kita berkirim surat karena pada saat itu ada kunjungan secara langsung dari tim pencegahan KPK untuk melihat kesungguhan komitmen pemerintah daerah dalam rangka untuk pencegahan tindak pidana korupsi. Disampaikanlah kepada tim, minta supaya itu dinaikkan statusnya. Nah, tentunya ini adalah koordinasi di tingkat pusat. Nah, selain disampaikan secara lisan pada saat tim itu datang, juga ditulis surat ya. Surat dari Bupati Situbondo tanggal 31 Mei ya 2024 tentang summary perizinan karaoke yang ditujukan kepada Kepala Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK UP Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 3 di Jakarta. Ditandatangani langsung oleh Bupati Situbondo Dr. Andes Karna Suswandi MM. Isinya ada 2 hal. Ya. Hal yang pertama, minta supaya minuman keras dan karaoke sekali lagi itu dinaikkan status bahayanya dari menengah rendah ke menengah tinggi. Ada perbedaan yang prinsip. Menengah rendah itu perizinannya hanya cukup dengan mengajukan self assessment, pernyataan pribadi bahwa lingkungan menerima kehadiran usaha tersebut. Nah, kalau menengah tinggi di situ bukan hanya self assessment, tetapi harus izin lingkungannya dengan UKL UPL. Nah, disinilah kita bisa mengendalikan. Nah, itu yang pertama ya, substansinya. Yang kedua, substansinya juga agar perizinan OSS ini juga memperhatikan peraturan-peraturan perundang-undangan di tingkat lokal kabupaten, di mana kita punya Perda nomor 2 tahun 2018 tentang pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Ini tidak semuanya bisa melakukan penjualan itu. Bahkan di Kabupaten Situbondo saya pastikan tidak ada ruang, tidak ada tempat yang bisa dijadikan tempat untuk berjualan alkohol. Karena di situ harus dilakukan di hotel berbintang 2. Kita tidak punya hotel berbintang 2 ya. Pak, sebenarnya alasannya untuk meningkatkan status ini apa sebenarnya, Pak? Nah, itulah pentingnya. Jadi secara regulasi nanti ada kewenangan kepada daerah untuk bisa mengendalikan ketika mereka mengajukan UKL UPL diproses di DLHP ya, Dinas Lingkungan Hidup, maka di situ nanti izin lingkungan akan kita tanya. Nah, selama ini tidak ada. Nah, sehingga dengan adanya UKL UPL inilah bentuk pengendalian daripada perizinan itu diterbitkan. Itu kata kuncinya di situ. Terima kasih.